silaturahmi. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang nanti kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Ini Ustadz Sam yang kami hormati serta Bapak Ibu Haji semua yang berkesempatan hadir secara online. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, tanpa kekurangan satu apapun, terutama yang Bapak Ibu Haji yang berprofesi dokter, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari Covid dan terus semangat. Mudah-mudahan Covid segera berlalu. Ini ide ini muncul dari beberapa teman-teman haji semua, dan alhamdulillah pada hari ini, jam ini kita bisa berkumpul dalam 20 jamaah yang bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul yang lainnya. Tadi saya WA dengan Ustadz, karena Ustadz juga lagi ada di Jawa Timur, lagi nggak juga pegang kitab Riyadhus Shalihin, tetapi karena kita ini 5 hari lagi ini akan menjalankan ibadah puasa, tentu kita pengen tausiah dari Ustadz Sam, amalan-amalan apa yang memang patut dan kita galakkan di bulan Ramadan, terutama ini juga kita sangkutkan dengan pandemi COVID-19 ini Ustadz. Jadi DKM kami juga barusan juga memutuskan tidak ada terawih gitu kan. Pengajian anak-anak tahfiz juga ditiadakan. Pengajian-pengajian lain pun yang sifatnya kumpul-kumpul hampir semua yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan tidak bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini mohon nanti tausiahnya dari Ustadz Syam gitu kan untuk bekal kita bersama nanti di 5 hari menjelang Ramadan ini. Barangkali untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Sam mimpin tausiahnya sekaligus doanya. Seperti biasa Ustadz. Cuma bedanya kalau sekarang minum dan kopinya disediakan masing-masing. Saya sudah menyediakan buah, saya juga sudah menyediakan kopi, tapi sendiri. Jadi baik, tidak panjang lebar, waktu kami serahkan pada Ustadz Sam. Monggo Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah haji Tazkiyah 2016 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun di tengah-tengah musibah yang sedang Allah timpakan kepada kita, namun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih sangat banyak sekali. Oleh karenanya, selain kita bersabar atas musibah yang sedang kita alami, kita tetap bisa mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga baik sabar yang kita lakukan maupun syukur yang kita lakukan, ini menjadi tanda-tanda kepribadian mukmin yang sangat menarik.
sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah haditsnya, ajaban lil mu'min kanal amru kulluhu lahu khair. Sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin adalah perkaranya semuanya baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara, apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa oleh suatu musibah, suatu penderitaan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Sehingga dari hadis ini bisa kita pahami bahwa menariknya pribadi seseorang yang beriman itu tidak terletak pada wajahnya yang rupawan, tidak terletak pada hartanya yang melimpah, tidak terletak pada ketenarannya, tidak terletak pada jabatannya, namun menariknya pribadi seorang mukmin itu terlihat dari sikap sabar dan syukurnya. Jamaah haji sekalian yang dirahmati Allah, di antara kesyukuran kita adalah bahwa malam hari ini, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan silaturahim, pengajian melalui melalui Zoom, ya. Dan ini juga termasuk berkah dari COVID-19, ya. Berkah dari musibah yang Allah timpahkan, sehingga pada malam hari ini kita menggunakan media silaturahim dengan media yang memudahkan kita, ya, kita bisa hadir di silaturahim dengan menu sajian, ya, menu jajanan yang berbeda-beda karena masing-masing menyediakannya sendiri-sendiri. Meskipun tuan rumahnya ini Pak Haji Kuncoro, ya, tetapi Pak Haji Kuncoro tidak repot dengan menu-menu yang biasa disediakan saat kita pengajian. Ini bisa jadi kita ketagihan dengan cara ini, ya, karena tanpa keluar rumah kita bisa melaksanakan pengajian. Namun akan sangat berbeda bertemu secara fisik, ya, dibanding dengan ketemu secara online yang semacam ini. Ini adalah efek dari physical distancing juga, ya. Kita menjaga jarak secara fisik. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah corona yang sudah berjalan, ya, berbulan-bulan kalau nggak salah, ya, dari bulan Januari di Wuhan, dan kita sudah mulai di bulan akhir Februari di Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan segera Allah lenyapkan, segera Allah hilangkan, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terlebih lagi, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, di saat-saat kita rindu, ya, meramaikan masjid-masjid dengan sholat jamaah kita, dengan sholat Jumat kita, dengan kajian-kajian kita, tapi semua itu kemudian kita tunda, kita batalkan demi menjaga menjaga terjangkitnya kita oleh wabah corona tersebut. Insya Allah ijtihad untuk sementara melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kita yang biasanya berjamaah di masjid berpindah, ya, berjamaah ke rumah-rumah. Ini juga bagian dari keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjemput takdir, ya. Walaupun kita harus lari dari takdir yang satu, kemudian kita berusaha untuk menjemput takdir yang lainnya. Dan ini sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita jelang, sebagaimana yang kita fahami, ini adalah dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari kesungguhan iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita puasa tapi kita dianggap tidak beriman. Jangan sampai kita sholat tapi dianggap tidak beriman. Sebagaimana yang pernah terjadi pada sebahagian orang-orang Arab Badui yang Allah abadikan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Ya. Bapak Ibu Haji, bila di dekatnya ada Quran, boleh dilihat di situ ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebahagian orang-orang Arab Badui yang dikatakan ya, oleh Allah belum beriman. Padahal mereka mengaku-ngaku beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui telah berkata, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman itu, bahwa kalian belum beriman. Lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan oleh kalian bahwa kami telah berislam. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan kepada kita antara iman dan Islam. Keislaman seseorang itu dibuktikan dengan syahadat yang dia ucapkan. Siapapun yang telah menyatakan ya, syahadat, maka sesungguhnya dia telah Islam. Ya. Siapapun yang mengatakan syahadat, maka dia telah Islam. Tetapi seseorang yang tidak meyakini syahadat itu sendiri, bisa saja dia tetap disebut dengan Islam, tetapi dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka ada orang-orang yang telah membuktikan keislamannya dengan sholat, tapi dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Karena mungkin sholatnya hanya karena untuk memperlihatkan bahwa dia adalah seorang Islam. Ada orang yang puasa juga begitu. Dia dianggap Islam tapi tidak dianggap beriman. Kenapa? Karena puasanya hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang Islam. Nah, begitulah kira-kira ya, kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang Islam saja, tetapi kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan iman itu adalah apa yang telah menghujam dalam hati kita. Maka dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tetapi iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maka iman itu adalah ma waqqara fil qalbi, apa yang telah menghujam dalam hatinya. Nah, jemaah haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam memerintahkan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah menghunjam keyakinannya kepada Allah ke dalam hati mereka. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian ya, berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jemaah haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib kita lakukan juga adalah pembuktian akan keimanan kita. Kalau tadi saya sebutkan bahwa membuktikan keislaman itu dengan syahadat. Ada yang membuktikan keislamannya dengan puasa.
Ada yang membuktikan keislamannya dengan sholat, atau dengan zakat, atau dengan haji. Tapi pembuktian keimanannya itu tidak cukup dengan amalan-amalan Islam ya, dalam rukun Islam tersebut. Tetapi juga harus dibuktikan dengan beberapa hal, dan diantaranya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya adalah seperti yang dijelaskan di surat Al-Anfal ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Dan yang ketiga, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Tuhan mereka. Di ayat yang ketiga, Allah melanjutkan penjelasan siapa orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah, mereka itu yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. 5 ciri dari keimanan yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama tadi Allah sebutkan, ya, apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Getaran hati. Hati adalah komandan. Hati adalah motor bagi tubuh setiap manusia. Nah, hati yang menggerakkan adalah Allah, dan juga ada yang menggerakkan ya, hati itu adalah dari godaan-godaan syaitan. Maka apabila disebut nama Allah, yang menggerakkan adalah Allah. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya pun tergerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Maka sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa tersebut, maka yang digerakkan adalah hatinya orang yang beriman. Oleh Allah diseru untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka orang yang beriman sesungguhnya akan dengan senang hati ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang kedua, bahwa orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Allah ini ada yang berupa qauliyah, yaitu firman-firman Allah dalam Al-Quran, dan ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat yang kita bisa baca kekuasaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Semua ciptaan Allah di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti halnya yang kita alami hari ini. Ya, virus corona. Virus ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan virus corona ini merupakan juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melihat virus corona ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Virus makhluk yang sangat kecil sekali. Ya, begitu kecilnya kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita secara telanjang tanpa bantuan alat apapun. Tetapi ya, virus ini cukup membuat repotnya penduduk bumi ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai macam negara, ya, di beberapa negara semua direpotkan dengan virus ini.
Subhanallah, begitu mudahnya Allah ya menggerakkan makhluknya untuk membuat repotnya manusia sedunia ini. Repot ya secara ekonomi, repot secara aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan, kemudian semua harus ditunda, kemudian semua harus dibatasi dan seterusnya. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit buat Allah untuk membolak-balikkan keadaan manusia. Oleh karenanya, ya, di dalam kita melihat fenomena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, apa yang menimpa kita dari wabah COVID-19 ini juga merupakan arahan dari Allah agar kita membuktikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita berusaha untuk menghindari dan namun tetap yakin bahwa apapun yang terjadi pada kita itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Ya, berusaha untuk menghindar ini adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan hasil dari upaya kita menghindar itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepakat dengan para ulama kita yang mengajak kita untuk mengikuti ya ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dalam hal ini mereka sudah berijtihad untuk memahami virus ini secara benar, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang benar ya untuk menghindar dari wabah yang sedang kita alami hari ini. Bukan berarti kemudian cuek ya, terus mengatakan tidak takut kepada virus, kecuali takut kita kepada Allah. Memang betul takut kita kepada Allah. Nah, justru takutnya kita kepada Allah itu diantaranya adalah mewujudkan kewaspadaan kita ya dari wabah ini. Ya, bukan takut kepada wabahnya, tapi takut kepada Allah dengan upaya menghindar dari wabah ini. Ada yang sebagian masih maksain, sudah biarin aja, itu kan kalau Allah menghendaki akan terjadi. Kalau enggak juga enggak akan terjadi. Memang betul, ya. Tetapi saya yakin Bapak dan Ibu Haji sudah memahami soal ini dengan baik, sehingga saya tidak berpanjang di sini. Yang keempat, ya, alladzina yuqimunas shalah, ya, orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya adalah yang senantiasa mendirikan salat, ya, menjaga salat-salatnya. Ini nanti ada orang-orang yang galau, waduh nggak bisa taraweh di masjid, nah, karena ingin menjaga salatnya. Apalagi sholat Jumat nggak bisa lagi. Ini gimana kita menjaga sholat kita? Nah, sholat-sholat yang harus kita jaga, tetap kita jaga untuk kita laksanakan. Ya, namun hanya soal tempat saja yang saat ini kita harus berpindah dari rumah ke masjid. Bukan berarti kemudian berkurang nilai pahala yang kita dapatkan, ya, tetapi akan tetap kita dapatkan nilai pahalanya dari Allah, ya, walaupun kita melaksanakannya di rumah-rumah kita. Lalu yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu berinfak dengan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Apalagi di saat-saat ya wabah corona ini sangat terasa efek ekonominya. Saudara-saudara kita banyak yang kalau tidak bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun di antara saudara-saudara kita, walaupun tidak ke kantor, tetapi tetap masih bergaji dan seterusnya, tetapi sebahagian kita ada orang yang tidak mendapatkan rezeki yang seperti biasanya kalau tidak bekerja. Nah,
Sementara tidak bisa bekerja karena kondisi seperti ini, tentu pendapatannya jauh berkurang. Nah, oleh karenanya dalam keadaan yang semacam ini memang salah satu yang diperintahkan oleh Allah sebagai bukti keimanan kita adalah peduli kepada sesama dengan berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah berikan. Lalu dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, ya, ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah ada orang-orang yang beriman secara sungguh-sungguh. Haqqan di sini menegaskan tentang keimanan. Berarti kalau kita tidak berusaha untuk merealisasikan kelima ciri keimanan itu, bisa bisa berpengaruh ya bahwa kita ini tidak termasuk orang yang beriman secara sesungguh-sungguhnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Ramadan ya, yang sebentar lagi insya Allah akan kita sambut ya, kurang lebih sekitar berapa hari lagi ya, sekitar 4 atau 5 hari lagi ya. Kalau tidak ada perubahan, maka insya Allah kita akan memulai Ramadan pada tanggal 1 Ramadan. Salah. Pada tanggal 24 April ya. Bukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 24 April. Mudah-mudahan yang saya tampilkan bisa dilihat. Di situ saya ingin memulai pembahasan Ramadan ini. Kalau yang tadi baru mukadimah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian kita masuk kepada pembahasan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan aman dari wabah atau dalam keadaan sedang wabah, maka Ramadan ini tetap mulia. Tidak berubah karena keadaan. Ya. Dan kemuliaan Ramadan itu diantaranya adalah bahwa tujuan utama daripada Ramadan ini adalah tercapainya derajat takwa. Derajat takwa ini bisa kita raih dengan mengoptimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Meskipun dalam ayatnya disebut sebagai puasa yang akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Namun, puasa ini tidak diwajibkan kecuali di bulan Ramadan, maka amalan-amalan di bulan Ramadan itulah yang kemudian menjadi faktor-faktor penting untuk kita meraih derajat takwa ini. Dan derajat takwa ini adalah setinggi-tingginya derajat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka ketika puasa ini, ya, Ramadan dengan amalan-amalannya, itu targetnya adalah takwa, maka sesungguhnya puasa ini bisa membuat manusia menjadi paling mulia. Yang kedua, kemuliaan Ramadan ini juga ditandai dengan diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan juga merupakan pembeda. Nah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia dan mempengaruhi kemuliaan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran ini. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril inilah yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kepadanya lah Al-Qur'an ini diturunkan.
Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, karena di dalam bulan itulah Al-Quran ini diturunkan. Malam yang paling mulia adalah malam Al-Qadar, yang sering kita sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Maka kita pun bisa menjadi mulia kalau kita menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Siapapun yang berusaha untuk komitmen membaca Al-Quran tiap hari, dia akan menjadi mulia dengan Al-Qurannya. Siapapun yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, dia akan menjadi mulia dengan Al-Qurannya. Siapapun yang berusaha untuk mempelajari dan memahami Al-Quran, maka dia akan mulia dengan Al-Quran. Siapapun yang berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, dia juga akan menjadi mulia bersama Al-Quran. Itulah salah satu kemuliaan dari bulan Ramadan. Kemuliaan yang lain dari bulan Ramadan itu adalah penuh keberkahan. Ramadan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah, ya, karena banyak kebaikan yang terjadi di bulan Ramadan dan juga banyak bertambahnya kemanfaatan di bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu juga merupakan bulan ampunan dosa. Ya. Bulan di mana kalau kita bertaubat kepada Allah, bulan di mana kalau kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah, maka banyak dosa-dosa kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Ramadan ini mulia karena dibukanya pintu surga pada bulan Ramadan tersebut. Ya. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, ya. Wa ghulliqatin nar, dan kemudian neraka pintu-pintunya ditutup, wa suffidatisy syayatin, dan juga setan-setan dibelenggu. Maka salah satu kemuliaannya bulan Ramadan ini adalah dibukanya pintu-pintu surga. Kalau pintu surga sudah dibuka, kok kita tidak berusaha memasukinya, maka sungguh merugi orang yang pintu surga sudah dibuka, tetapi tidak berusaha untuk memasukinya. Kemuliaan Ramadan yang lain ditandai dengan pahala yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas puasanya itu. Subhanallah, ya. Keutamaan dari puasa salah satunya adalah pahalanya akan Allah langsung yang akan membalasnya. Karena seseorang yang lain tidak bisa melihat apakah seseorang itu sedang puasa atau tidak. Kalau ibadah yang lain, orang lain bisa melihatnya. Dia sholat, orang lain bisa melihat bahwa dia sholat. Dia bersedekah, orang lain bisa melihat bahwa dia bersedekah. Dan amalan-amalan yang lainnya bisa terlihat oleh orang lain. Tetapi puasa, hanya Allah yang tahu. Bahwa dia puasa atau tidak, maka Allah lah yang membalas puasa tersebut. Lalu, kemuliaan Ramadan yang lain diantaranya ditandai dengan keburukan lahiriah dan kebaikan. Secara lahir, keburukan dan kebaikan itu bisa dilihat. Lalu bulan Ramadan juga merupakan bulan kemenangan. Bulan kemenangan. Sebagaimana yang kita fahami seringkali bahwa berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan perjuangan. Menjaga amal-amal soleh di bulan Ramadan ini juga penuh dengan perjuangan. Dan kalau kita tilik sejarah kemenangan umat Islam dalam perjuangan jihad perangnya, terutama di perang Badar,
maka kita bisa melihat bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Maka banyak orang-orang yang ketika sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian mereka melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian mereka menganggap mereka telah mendapatkan kemenangan, ya. Mereka telah mendapatkan kemenangan. Dan itulah kemenangan yang Allah berikan. Kemudian di bulan Ramadan itu di antara kemuliaannya juga adalah bertambahnya rezeki. Seringkali orang merasa ya rezeki bertambah berlipat di bulan Ramadan. Siapapun merasakan hal itu. Kemudian yang ke-10, kemuliaan Ramadan ini bisa dilihat dari penjelasan Rasulullah SAW bahwa ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Ya, pintu khusus itu adalah Ar-Rayyan. Ya, pintu di surga nanti buat orang yang berpuasa punya sebutan tersendiri, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, jamaah haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dilihat ya apa yang saya tampilkan. Nah, apa saja yang kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan tahun ini? Ya. Ada beberapa persiapan. Yang pertama, persiapan amali yang kita sebut dengan i'dad amali. Secara amal, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, memang ini seharusnya sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari, yaitu saum sunnah, berpuasa sunnah. Orang yang terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka insya Allah dia juga akan konsisten dan tanpa ada rasa berat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan mungkin semangat kebersamaan untuk berpuasa itu terlihat. Tetapi pada saat puasa sunnah, ya, di saat orang-orang lain tidak berpuasa, kemudian dia berpuasa, tentu ujian buat orang yang berpuasa sunnah ini lebih berat. Oleh karenanya ketika yang berat dia mampu laksanakan, ya tentu yang wajib, yang dalam suasana bersama itu menjadi lebih ringan. Lalu persiapan secara amali yang lain bisa kita lakukan adalah tilawatul Quran. Karena Ramadan ini juga merupakan syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Tentu amalan yang utama yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Dan apabila tilawatul Quran ini sudah menjadi keseharian kita Ramadan ini atau di dalam bulan Ramadan, tilawatul Quran ini juga insya Allah kita bisa jaga. Ya, apalagi di masa-masa kita harus lebih banyak stay at home, ya, kita harus lebih banyak berada dalam rumah, maka insya Allah ya waktu untuk membaca Al-Quran akan jauh lebih banyak. Maka bisa saja kalau tahun-tahun lalu targetnya khatam sekali ya membaca Al-Quran, bisa saja tahun ini bisa 2 kali atau bahkan 3 atau 4 kali. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu Haji bisa melaksanakannya. Ya. Karena lebih banyak waktu kita berada di rumah. Lalu persiapan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah i'dad mali. Ya, persiapan secara harta. Yang pertama bisa kita lakukan melalui zakat kita. Banyak orang yang menjadikan Ramadan itu sebagai patokan ya, untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, terutama zakat mal. Zakat mal itu ya, ada yang mengeluarkan dalam setiap tahunnya itu di bulan Ramadan. Dan tentu baik-baik saja ya. Karena menjadikan Ramadan sebagai patokan mengeluarkan zakat, ini mungkin sangat mudah ya, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ada juga zakat yang wajib kita keluarkan bagi siapapun yang pernah hidup di bulan Ramadan. Nah, saya katakan pernah hidup. Ya, misalnya ada orang ya, yang meninggal dalam bulan Ramadan, meskipun hanya 1 atau 2 hari dia berpuasa di bulan Ramadan,
maka dia pun punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Ada bayi yang lahir ya 1 hari sebelum Ramadan berakhir. Atau katakan dia lahir di bulan Ramadan, maka orang tuanya juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya atas nama bayi yang baru lahir tersebut. Nah, jadi zakat ini, ya zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh siapapun yang mengalami hidup di bulan Ramadan. Apalagi kalau yang selama 1 bulan penuh itu hidup. Ya. Lalu infak dan sedekah, alhamdulillah ini juga termasuk ya amal soleh yang mendominasi kita di bulan-bulan Ramadan. Apalagi ada semacam anjuran dari Rasulullah SAW untuk memberi makan, berbuka, ya, atau memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya. Dan pahalanya, kata Rasulullah SAW, itu dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diberi makan berbuka tadi itu. Lalu yang ketiga, al-i'dad ar-ruhi, persiapan secara mental, ya, secara ruhi. Ini dengan memperbanyak doa-doa dan juga dengan istighfar dan taubat. Ini yang akan kita atau yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Apalagi ya di akhir Ramadan itu ada masa-masa yang disebut dengan al-ashrul awakhir. Kebanyakan kita melakukan i'tikaf, dan hakikat daripada i'tikaf itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa dan istighfar serta taubat kepada Allah. Lalu yang berikutnya persiapan yang kita lakukan adalah al-i'dadul ilmi, persiapan secara ilmu, ya, persiapan secara pemahaman. Maka ini bisa kita lakukan dengan membaca buku-buku yang terkait dengan fikih puasa. Ya, bahwa kita berpuasa ini harus juga mempunyai pemahaman, bukan hanya sekedar puasa, tetapi kita juga memahami apa saja yang menjadi rukun puasa, apa yang menjadi sunnah-sunnah kita dalam melaksanakan. Bisa meningkatkan takwa kita selama bulan Ramadan tersebut. Jadi i'dad ilmi, persiapan secara keilmuan, ini juga harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah al-i'dad al-jasadi, persiapan secara fisik. Ya, persiapan secara fisik, kalau diperlukan kita melakukan check up kesehatan. Tapi kelihatannya insya Allah untuk hari-hari ini, ya karena kita lebih banyak di rumah, mudah-mudahan lebih sehat. Ya, kemudian lebih banyak minum vitamin atau suplemen. Apalagi ya untuk masa-masa seperti ini kita membutuhkan imunitas tubuh kita lebih baik lagi, sehingga vitamin ini sungguh sangat diperlukan. Nah, Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah SWT, itu persiapan ya yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi puasa. Ya, yang berikutnya amalan-amalan ya sebelum Ramadan. Apa saja amalan-amalan yang kita lakukan sebelum Ramadan? Tidak berpuasa sehari ya, atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ini menjadi makruh jika dilakukan. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan bahwa kita berpuasa ternyata sudah masuk ya ke dalam bulan Ramadan. Jadi masih syak. Ya, seharusnya kita sudah wajib berpuasa, tapi kita masih puasa sunnah. Nah, ini yang kemudian dihukuminya secara makruh.
Bahkan kalau kita ragu ini sudah Ramadan atau kita masih belum Ramadan, ya Sya'ban akhir, maka menjadi haram ya, kalau kita berpuasa di hari syak tersebut. Lalu memulai puasa saat Ramadan telah pasti tiba. Memulai puasa ini bisa dilakukan dengan cara hisab dan juga dengan cara ru'yat. Bagi kita tentu bukan kewenangan kita ya, karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk melihat secara secara ru'yat hilalnya. Adapun secara hisab, ini kita tinggal mengikuti saja orang-orang yang punya kewenangan atau kemampuan untuk menghitung ya. Karena hitungan ini sudah baku sih sebenarnya ya. Setiap ada hitungan tanggal itu yang sudah baku sampai akhir zaman. Nah, kemudian membaca doa ketika melihat hilal Ramadan. Apa doa melihat hilal nanti? Nanti akan disampaikan. Lalu yang keempat, bermaafan sebelum Ramadan. Ini bagaimana ini hukumnya? Kan banyak orang yang melakukan ya bermaaf-maafan. Secara anjuran khusus tidak ada ya. Dari Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk kita bermaaf-maafan. Ini seringkali WA kita menjelang Ramadan itu isinya adalah saling meminta maaf. Ya. Nah, meminta maaf ini memang dianjurkan setiap saat. Ya, memberi maaf juga begitu. Ya, tetapi kalau kita misalnya ya, meminta maaf menjelang Ramadan dan itu bukan mengkhususkan, apalagi sampai mengatakan bahwa itu adalah sunnah atau ajaran Islam, ya tentu ini tidak ada landasan hukumnya atau landasan dalilnya. Ya, tetapi kalau kita mau melakukannya, tidak mendasarkan ini sebagai adat istiadat menjelang Ramadan, tentu ini tidak mengapa. Lalu ziarah kubur sebelum Ramadan, ini juga sama dengan bermaaf-maaf. Tidak ada anjuran khusus untuk berziarah kubur sebelum Ramadan. Ya, memang ini menjadi tradisi kita. Banyak sekali ya orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan menjelang Ramadan. Ya, sampai bikin jalanan macet. Nah, apalagi di zaman sekarang, ya wabah yang sedang mewabah di Indonesia ini, maka kiranya tidak usah melaksanakan atau berziarah kubur menjelang Ramadan ini. Karena memang secara sunnahnya itu tidak ada ya untuk melaksanakannya di menjelang Ramadan. Kalaupun kita mau ziarah kubur, itu adalah kapan saja kita bisa laksanakan. Lalu kita bisa mendapati penjelasan tadi disebutkan bahwa tidak melaksanakan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Bukhari, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ya Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, kecuali seseorang yang biasa berpuasa dan berpuasa pada hari tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpuasa Daud, sudah biasa berpuasa Daud, dan hari, kalau misalnya tahun ini itu jatuhnya di hari Jumat, kemudian dia hari Rabu masih berpuasa Daud, itu tidak mengapa kalau dia sudah terbiasa melakukannya. Tapi kalau tidak biasa, maka anjuran Rasulullah adalah tidak melakukannya. Nah, kira-kira itu yang yang terkait dengan puasa
sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maksudnya adalah puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya atau melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Dan apabila kalian tidak dapat melihatnya, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira ini kita sudah sering mendengar penjelasan semacam ini. Ada perdebatan, kita mengikuti yang ru'yah, ya, yang hisab. Maka yang hisab itu seringkali sudah diumumkan jauh-jauh hari. Atau kita mengikuti yang ru'yah. Maka berdasarkan hadis Rasulullah ini, sesungguhnya baik hisab maupun ru'yah, dua-duanya dipakai. Ya, hisab itu adalah memandu agar kita melakukan ru'yah, dan ketika kita sudah ru'yah, memastikan bahwa bulan telah terlihat, dan disitulah maka kemudian kita memulai puasa Ramadan kita. Lalu apa doa kita saat kita melihat hilal di bulan Ramadan? Ya. Inilah doa ya, saat kita melihat hilal di bulan Ramadan. Ketika kita melihat hilal, ya misalnya kalau kita tidak bisa melihat sendiri, ya, tetapi sudah ada pengumuman bahwa hilal sudah terlihat, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, Antalha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Dari Talhah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal di bulan Ramadan, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ahmad dan Imam Ad-Dailami. Nah, ini doa yang bisa kita lakukan pada saat kita melihat hilal. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya akan saya tampilkan ya beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan saat puasa di bulan Ramadan. Ini tinggal saya bacakan saja. Menginapkan niat minimal sebelum fajar, ya. Niat minimal menginapkan niat sebelum fajar itu maksudnya kalau kita puasa itu dilakukan niatnya pada malam harinya. Makanya biasa orang yang habis taraweh kemudian langsung membaca niat bersama-sama. Inilah yang dimaksud dengan menginapkan niat, gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan bersama keluarga nih, ya. Karena nanti tarawehnya juga bersama keluarga. Bagi yang belum pernah jadi imam taraweh, maka sejarah tahun ini ya ayahnya menjadi imam taraweh insya Allah. Ya. Lalu yang kedua, makan sahur walau sebutir kurma atau seteguk air. Ya, ini kesunahan yang dilakukan. Mengakhirkan sahur, ya. Kalau misalnya subuhnya jam 4:30, maka mengakhirkan sahur itu bisa dimulai dari jam 4. Saya kira sudah cukup ya, setengah jam makan satu piring plus tambahannya, itu selesailah kira-kira setengah jam. Lalu yang ketiga, yang keempat, banyak taubat dan istighfar di waktu sahur. Nah, ini saya kira banyak sudah melakukannya ya. Lalu yang kelima, istiqomah salat tarawih. Upayakan tidak ada
satu malam pun yang tertinggal untuk salat tarawih. Yang keenam, banyak zikir dan doa. Dan yang ketujuh, juga menjaga lisan. Ya, menjaga lisan kita, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Ya, atau bahkan jangan sampai terucap kata-kata yang sifatnya ngajak berantem. Diajak berantem saja, kita harus nolak karena sedang berpuasa. Apalagi kalau lisan kita sendiri yang ngajakin berantem. Yang kedelapan, menjaga pandangan dan pendengaran. Ya, bukan hanya menjaga makan dan minum ya, saat puasa, tetapi juga menjaga pandangan dan pendengaran. Menjaga anggota badan dari perbuatan tidak bermanfaat. Ya, upayakan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan yang bermanfaat. Yang ke-10, membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dan yang ke-11, menyegerakan berbuka puasa. Ini berbeda dengan sahur. Kalau sahur ya diakhirkan, tapi kalau berbuka puasa disegerakan. Berbuka puasa dengan rutop atau tamer, ya tamer itu kurma kering atau air putih. Rutop kurma basah, tamer kurma kering atau air putih. Ini ketika berbuka, ya. Nah, adapun setelah berbuka itu terserah Anda, ya, bisa dengan lontong sayur atau dengan ya macam-macam menunya. Berdoa ketika berbuka puasa, ya. Ini doa-doa yang sudah banyak kita hafal, ini yang kita baca. Lalu fokus ibadah pada 10 malam terakhir. Ini insya Allah ya, untuk tahun ini kemungkinan kalau misalnya wabah ini belum berakhir, tentu iktikafnya tidak bisa kita laksanakan di masjid-masjid. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir, ya malam-malamnya tentunya. Dan ada satu malam yang sangat mulia di situ adalah Lailatul Qadar, maka insya Allah itu juga bisa kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Ya. Memberikan buka puasa, bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, ya keutamaan dari memberi buka puasa adalah mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Tahun yang sangat istimewa karena tahun ini adalah tahun musibah, tahun wabah, tetapi kita tetap yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Ya, di antara tanda takwa kita adalah kalau kita mengimani ya takdir Allah khairihi wa syarrihi. Takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Tetapi buat kita bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu pasti banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin yang pernah kita kaji, ya bahwa wabah ini bukan terjadi pada saat ini saja. Ya, ada yang disebut dengan wabah taun. Ya, wabah taun itu wabah yang diakibatkan oleh pes, ya, penyakit pes. Nah, taun itu juga sama menyebar. Ya. Dan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang wabah taun ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah menjawab bahwa itu bisa jadi azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang ingkar. Tetapi dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka apa yang menimpa kita hari-hari ini bisa jadi adalah bentuk rahmat atau bagian dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa rahmat yang Allah berikan? Ya. Apa bentuknya? Bentuknya adalah bahwa kalau ada orang yang terkena wabah ini, ya, kemudian dia tidak meninggalkan negerinya, ya, dan dia bersabar, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa tidak menimpanya kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada yang sampai mati karena wabah ini,
matinya adalah mati syahid. Tentu kita mendapati banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal karena wabah ini, ya tentu kita doakan mereka juga mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk mati syahid tersebut. Dan kita seyakin-yakinnya hal itu merupakan rahmat ya, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri ya kajian kita pada malam hari ini, ya, maka marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya khusyuk, yang masih makan-makan tinggalin dulu sebentar. Ya, Pak Nur Asik, ya tinggalin dulu sebentar, Pak. Yuk kita fokus, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya doa yang kita ikhlaskan karena Allah ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna ma damatis samawati wal ard. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma asrif 'anna al-waba wal fahsya wal mihan wal bala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mulaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bika wa jamilit tawakkuli 'alaika wa ahyiha bi ma'rifatika wa amitha 'ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah. Sekali lagi dengan keikhlasan kita mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah diantaranya adalah agar wabah ini segera berakhir. Semoga Allah ijabah. Semoga Allah kembalikan keadaan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kun? Halo Mas Kun.
Silakan Ji. Gun. Silakan Ji. Ya, ini sampai jam berapa? Mau dibuka tanya jawab? Ustadz masih ada waktu? Saya sampai subuh ada waktu. Ini Pak Prana, selamat datang Pak. Bisa bergabung dengan kita. Ada beberapa teman-teman lain ini karena kesulitan sinyal, jadi pada nggak bisa ngikutin ini. Seperti Pak Haji Ipin. Tadi sempat ikut terus keluar lagi. Mungkin ini sesi saling sapa. Boleh tanya ke Ustadz atau berbagi cerita, dipersilahkan. Terutama pertanyaan-pertanyaan untuk Ustadz Sam barangkali untuk menambah pendalaman materi yang tadi disampaikan. Mau tanya? Monggo silahkan. Tanya. Mas Gun, monggo Mas Gun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji Gun, silakan. Ini Pak Ustadz, kan kita mengikuti saran pemerintah untuk social distancing, tinggal di rumah. Mengenai ibadah itikaf bagaimana Pak Ustadz ya? Mengenai apa? Itikaf. Bagaimana kalau Itikaf? Maksudnya mengenai itikaf di rumah gitu ya? Iya, apakah ada ibadah lain yang kira-kira bisa menggantikan nilai itikaf gitu, Ustaz? Tentang itikaf itu sendiri memang secara definisi adalah berdiam di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara definisi dia masih nempel kata-kata masjid. Jadi i'tikaf tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Ya, lalu ada ijtihad para ulama yang menyebut bahwa untuk para wanita ini baik dalam keadaan aman atau tidak aman ya. Maksudnya aman dari wabah gitu. Bagi wanita itu bisa dimungkinkan i'tikaf di rumah masing-masing di tempat yang biasa digunakan untuk ibadah salat. Gitu ya. Ini bagi wanita. Tapi meskipun itu juga banyak perdebatan soal ini. Nah, karena i'tikaf itu tempatnya adalah masjid dan tidak bisa dilakukan di luar masjid, maka yang bisa kita lakukan nanti adalah menghidupkan malam-malam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Yang dilakukan oleh Rasulullah apabila masuk 10 malam akhir adalah menghidupkan malam-malamnya. Ahyal lail. Yang kedua, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan. Lalu wasyaddal mi'zar. Rasulullah mengencangkan sarungnya. Nah, ini bahasa yang sangat santun ya, bahasa kias yang sangat santun. Mengencangkan sarung itu artinya tidak membiarkan sarungnya melorot. Paham melorot ya? Nah, udahlah. Pak Haji Masalan kayaknya paham banget ini. Mana Pak Haji Masalan? Nggak ada. Bikin kopi, Ustaz. Oh, minum kopi. Luar biasa. Jadi, Pak Masalan. Ini satu-satunya orang yang boleh ria ini. Yang lain nggak boleh ria. Yang punya ria, Nah, Pak. jadi untuk kita i'tikaf tentu kita tidak bisa melaksanakannya Pak Haji. Tetapi bahwa ada amalan yang sebagaimana dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di
bulan Ramadan itu. Dan kita bisa lakukan dari rumah kita masing-masing, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan berzikir, ataupun amalan yang lain. Nah, itu ya, sehingga kalau kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, kita juga akan menemui yang disebut dengan Lailatul Qadar tersebut. Jadi Lailatul Qadar itu bukan dominasi orang yang iktikaf saja, tetapi dominasi juga orang yang menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Ustaz. Itu Pak Haji Kun. Sama-sama. Ya, boleh, Pak. Silahkan. Mungkin ada pertanyaan ke Pak Prana mungkin? Jangan ke saya aja. Mumpung ada Pak Prana, kangen-kangenan juga sama Pak Prana. Ya, ini acara bebas ini. Boleh bertanya, boleh berbagi cerita gitu kan. Betul. Kalau Pak Prana gimana Pak? Haji tahun ini nggak ada Pak? Baik Bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ada masih kondisi simpang siur, walaupun kondisi pertama untuk umroh Ramadan sudah dipastikan tidak ada tahun ini. Untuk umroh Ramadan. Karena Saudi menutup penerbangan ke Saudi hingga 31 Mei. Artinya itu untuk umroh Ramadan sudah dipastikan tidak ada. Untuk haji, info yang kami didapat adalah kemungkinan 30 April ini akan diumumkan apakah haji tahun ini tetap berjalan atau tidak. 30 April batasnya adalah pengumuman pemerintah Saudi. Kalau jadi mereka berarti kita tetap mempersiapkan, kalau tidak jadi berarti akan ada hal yang lainnya. Itu kondisinya Pak. Jadi kita juga belum tahu persis apakah ada haji atau tidak tahun ini. Karena melihat perkembangan Saudi sendiri juga cukup mengkhawatirkan. Mereka sudah lockdown dari awal. Madinah sudah cukup lama juga ditutup, termasuk juga kota Mekah. Jadi memang ya kita cukup lumayan banyak juga. Itu Pak update-nya. Terima kasih Pak Prana. Ada yang lain barangkali? Oh, ditanya ke Ustadz Syam. Mas Haji Eri, Mbak Lucy. Pak Haji Eri lagi di Madinah kayaknya tuh. Lagi itikaf. Iya, Lagi bisa menjawab sendirian. tadi. Nggak ada temennya. Oh iya. Ustadz Semua Sam, lagi lockdown. Ya, mau tanya nih, dari silakan. kalau ngelihat wabah, saya terutama ini yang masih muda, Siapa? belum Tersinggung. baru pertama ya ngalami wabah. Sebelumnya kayak SARS, terus apa itu flu burung, karena memang itu kan masalah bersentuhan dengan binatang ya. Kalau ini virus karena manusia, ini yang memang agak menjadi, dulu nggak begitu khawatir lah, sekarang kan menjadi khawatir. Pertanyaannya, kalau zaman dulu itu kondisi wabah itu biasanya seperti kayak taun gitu misalnya Ustadz, itu sampai berapa lama itu ya berlangsung gitu? Ya. Penjelasan detail soal berapa lamanya memang mohon maaf saya juga belum pernah mendapatkan Pak Haji Asik ya. Tetapi bahwa wabah ini juga bukan barang baru ya, bukan barang baru. Karenanya ada yang menjelaskan kayak di daerah Maroko ya. Daerah Maroko itu ada kota Rabat ya namanya ya. Ibu kota negara itu. Ibu kota negara itu dulu pernah ada tembok yang mengelilingi kota itu gitu. Nah, maka istilah lockdown itu bukan persoalan baru sebenarnya. Ya, bukan persoalan baru. Tetapi ini adalah hal yang sebenarnya dari dulu juga sudah pernah ada. Nah, dulu itu dikelilingi ya, tembok yang besar
Dan kalau ada serangan-serangan musuh atau apapun atau termasuk wabah penyakit itu tinggal menutup pintu. Ya, pintu gerbang daripada kota itu sendiri. Sehingga kalau pintu itu sudah ditutup, orang luar tidak bisa masuk, ya. Orang yang ada di dalam juga tidak bisa keluar. Ya, dan itu sangat efektif untuk menyebarnya virus itu. Dan kalaupun misalnya di zaman Rasulullah sendiri kita mungkin belum pernah mendengar di kota Mekah ataupun Madinahnya ya. Tetapi bahwa itu pernah terjadi di tempat lain, itu sangat bisa kita pahami dari pertanyaan Aisyah tentang taun tadi itu. Dan karenanya perangkat-perangkat yang menjelaskan apa yang kita ambil, langkah-langkah hari ini dengan stay at home misalnya, atau dengan lockdown, itu juga sudah diisyaratkan dari penjelasan-penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ya hadis yang menjelaskan kepada kita untuk lari dari orang yang terkena penyakit menular seperti kita lari kalau dikejar singa. Artinya apa? Benar-benar jauhi. Gitu. Nah, jadi kalau soal waktunya, saya mohon maaf tidak pernah tahu ya berapa lama. Mungkin juga karena upaya itu sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga masanya tidak lama. Ini lama ini kan gara-gara interaksi kita yang begitu luas sekarang ini. Ya. Interaksi yang luas. Orang dari negara lain masuk ke negara kita, ya. Mungkin juga ada orang yang sudah terkena kemudian pindah-pindah, ya. Seperti ada orang Jakarta yang sekarang ke Jawa Timur, gitu kan misalnya. Jadi ini juga termasuk yang bisa jadi ini membuat virus ini makin lama gitu ya, makin lama. Tapi mudah-mudahan bukan saya yang penyebabnya lah, mudah-mudahan. Nah kira-kira gitu Pak Haji Asik ya. Mohon maaf kalau yang dulu-dulu berapa lama saya belum mendapat penjelasan secara detail gitu. Baik, satu lagi Ustadz sebelum yang lain ini, saya penasaran ini dengan beredarnya beberapa medsos. Memang saya tidak terlalu banyak mau mencari tahu karena memang nanti satu saat akan saya tanya Ustadz Sam ini. Ini tentang beredar bahwa virus corona itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, sudah ada di dalam Al-Qur'an dan sebagainya gitu kan. Nah itu apa betul Ustadz ya? Kalau saya kira bukan hanya tercantum di di Quran ya, tapi mungkin tercantum di lagunya Bimbo ya. Katanya 30 tahun yang lalu. Ternyata setelah diklarifikasi ternyata lagu baru itu. Lagu baru. Iya. Lagunya yang lama. Iya. Saya tidak pernah mendapatkan Pak di dalam Al-Qur'an ya, yang menyebut tentang corona ini. Corona, iya. Tempat beberapa postingan yang menyebut tentang corona ada dalam Al-Qur'an itu mengambil salah satu ayat Al-Ahzab ya yang berbunyi waqarna fi buyutikunna gitu ya. Ada di surat An-Nur kalau saya tidak salah itu ya. Al-Ahzab. Jadi Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Nah, saya kira itu bukan bukan pada tempatnya gitu ya. Dan itu berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan maksud daripada corona itu sendiri. Ya. Nah, tetapi bahwa syariat Islam ya, tentang wabah yang semacam corona ini bukan hal baru. Ya. Semacam corona bukan hal baru, tetapi nama daripada wabah corona ini sendiri, ya, kalau yang saya pahami ini memang nama baru untuk wabah ini. Gitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Mas Denny ada yang tanya Mas Denny? Kang Alan? Itu Pak Ustadz nanya tentang tadi mengakhirkan sahur sama anjuran berzikir dan beristighfar di sahur. Nah, mungkin agak sedikit kontradiksi karena kalau lagi makan mungkin kita
Sulit. Iya. Gambarnya. Nah, apakah misalnya sahur dulu pukul 3 lah kira-kira ya. Kemudian 30 menit terakhir selesai, kemudian kita sholat tahajud. Nambah. Mungkin seperti itu ya? Iya. Saya kira tidak ada kontradiksi Pak ya di situ. Apalagi di ayatnya dinyatakan jelas oleh Allah SWT, wa hum yastaghfiruna bil ashar. Jadi mereka itu beristighfar di waktu-waktu sahur. Ya. Cuma kalau zikir itu tidak ada perintah untuk mengakhirkan zikir di waktu sahur. Atau berzikir di akhir waktu sahur, bukan. Ya. Jadi waktu sahur itu kan banyak Pak. Panjang. Bisa dari jam 3, bisa dari jam setengah 3 gitu. Nah, adapun untuk makan sahurnya itu sunnahnya diakhirkan. Tapi kalau zikirnya bisa dimulai dari jam setengah 3 atau jam 3 atau setengah 4. Kira-kira begitu. Baik. Jelas ya? Jelas. Ustadz, mungkin ada dua hal Ustadz. Satu, Ustadz. Iya Pak Rana. Ya, yang pertama mungkin kalau kita mungkin pengalaman kita kalau ketika Ramadan di Saudi, terutama 10 malam terakhir, biasa kan mereka memang melakukan setelah tarawih itu istirahat 1 jam. Kira-kira jam 12.30 atau 00.45 waktu setempat diadakan sholat malam. Nah, yang diakhiri dengan witir. Nah, biasanya dimulai dari sholat jenazah, kalau ada sholat jenazah dulu, kemudian baru sholat qiyamul lail, dan kemudian diakhiri dengan witir. Nah, biasanya selesai memang sekitar jam 3:03 sih, gitu loh. Jadi memang kalau kondisi yang ada, memang di sana rata-rata mereka, ya untuk waktu sahur itu, kita hanya waktu 1 jam terakhir aja dari waktu kita untuk kembali ke hotel dari masjid, kemudian sahur, dan kemudian sholat subuh. Itu mungkin satu contoh mungkin ya dari penerapan yang ada ketika yang kita lihat 10 malam terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, tadi mungkin ada satu yang saya agak ragu-ragu juga, mungkin juga saya perlu tanyakan. Dahulu Madinah ketika masih bernama Yastrib kan adalah kota yang penuh dengan wabah penyakit. Apakah itu betul? Sehingga ketika Nabi datang, kemudian Nabi berdoa dan kemudian dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada dan diganti dengan nama Madinah. Itu yang pertama. Nah, kedua kali Nabi juga pernah berdoa, ini apakah betul atau tidak, bahwa kota Madinah dan kota Mekah adalah dilindungi dari wabah taun. Nah, tapi kondisi yang ada sekarang, pertanyaan apakah sekarang yang termasuk dengan COVID-19 ini masuk taun atau bukan? Karena kan juga masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Nah, apakah memang betul Nabi pernah mendoakan agar kedua kota ini dijauhkan dari wabah taun? Itu Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi memang subhanallah ya, kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ada program Khatmul Quran, ya kan begitu ya. Nah, termasuk maka di Al-Ashrul Awakhir, ya 10 malam terakhir itu ada semacam program ya, program Qiyamul Lailnya itu ditambah, bukan hanya tarawih, juga mungkin ada tahajud ya, Qiyamul Lail yang lainnya. Nah, subhanallah itu juga. Ya. Untuk pertanyaan Pak Prana tadi, apakah Yathrib dulunya adalah kota yang penuh dengan wabah? Nah, ini saya mohon maaf ya, soal ini mungkin belum detail ya, tetapi kemudian kalau Rasulullah mendoakan untuk 2 kota suci, Makkah dan Madinah, itu memang betul ya, bahwa itu adalah bagian dari doa Rasulullah SAW. Nah, hanya saja sekarang apakah corona ini adalah sama dengan taun ya, ini secara nama memang Rasulullah menyebut taun gitu nah. Dan ini berbeda, ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya itu adalah kesamaan dalam menyebarnya. Ya, tahun itu sendiri pernah terjadi
di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, itu terjadi di negeri Syam, ya. Dan kalau taun itu adalah pes, ya, penyakit yang disebabkan oleh tikus, wabah dari tikus. Sementara kalau corona ini adalah dari kelelawar. Jadi secara nama dia sudah berbeda, ya. Tetapi secara kesamaan penyebarannya ini memang ada kemiripan. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW itu berdoanya adalah untuk taun, tentu mungkin ya untuk wabah-wabah selain taun ini tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi di dua kota suci ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Baik, ada lagi. mau nanya. Mbak Dewi. Bangga, Mbak. Iya. Mau nanya ini Ustadz, kan ada teman saya, jadi pernah ngomong. Halo, ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mau nanyain. Ya. Oke, ini mau nanya. Jadi kan ada teman saya, jadi waktu itu bilang kalau biasanya azan subuh itu kelihatannya kurang dari, sebetulnya belum mencapai kayak yang dibilang apa sih, garis yang bisa membedakan antara garis putih dengan garis merah itu. Nah, jadi ketika waktu sahur itu katanya kalau di Indonesia rata-rata itu tuh dari jam subuh yang dari TV atau dari masjid itu biasanya dengan subuh sebenarnya itu selisih 10 menit gitu. Sehingga katanya kalau terpaksa nih, kalau terpaksa itu sahurnya itu masih azan subuh, masih minum gitu, gimana Ustadz? Itu apakah benar apa enggak sih? Terima kasih, itu aja. Monggo Ustaz Sam, mana Ustaz Sam? Ada. Halo. Saya baru nyambung lagi, tadi keputus. Ya. Mbak Dewi, ulangi lagi Mbak Dewi. Ada pertanyaan emang? Oh, ada. Baik. Subuh. Halo. Ini nih, ada teman saya yang bilang kalau subuh di Indonesia itu sebetulnya sekitar 10 menit sampai 15 menit sebelum subuh benar. Gitu. Sehingga dengan begitu kalau kita kalau terlambat, jadi waktu masih adzan subuh terus kita masih menghabiskan minum, itu nggak apa-apa gitu Ustadz. Jadi itu bagaimana? Apakah nanti kita nurutin tahu-tahu nggak boleh? Batal. Mana Ustadz? Ya. Ada Bu, ada. Ya, tadi pertanyaannya agak putus-putus, tapi mudah-mudahan apa yang saya tangkap tidak salah ya. Bahwa di Indonesia itu ada 10 menit waktu sebelum subuh yang biasa disebut dengan imsak. Ya, padahal imsak itu secara arti harfiahnya adalah menahan. Jadi menahan untuk tidak makan dan minum ya dalam berpuasa itu sesungguhnya dimulai waktu subuh. Itu yang benar. Ya. Nah, adapun 10 menit itu adalah waktu tambih namanya ya. Waktu tambih itu kalau bahasa ininya nggak umum ya. Tetapi waktu untuk berhati-hati, bersiap-siap. Ya, karena itu adalah waktu menjelang subuh. Hakikatnya 10 menit sebelum subuh itu kita masih boleh makan, masih boleh minum, ya, masih boleh melakukan hal-hal yang dilakukan ya ketika tidak berpuasa. Nah, ketika subuh ternyata
makanan belum habis, ya, atau minuman belum habis, maka kalau yang dimakan masih di mulut, itu habiskan saja yang di mulut, jangan dilepehin. Ya, minumannya juga diminum saja. Itu kalau ternyata ya di luar pengetahuan kita ternyata masuk waktu subuh. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau misalnya 10 menit itu sudah diakhiri semua aktivitas makan dan minum. Bukan berarti tidak boleh ya, tetapi sebagai kehati-hatian kita agar tidak masuk waktu subuh dan kita belum selesai makan dan minumnya. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih. Ya. Ustadz, satu hal mungkin ini agak rancu mungkin di kita antara fajar dengan subuh. Ya. Kalau kita mungkin di Saudi itu jangan-jangan konotasi adalah subuh itu ya fajar atau fajar subuh itu mungkin itu loh. Apakah itu dua hal yang berbeda atau tidak? Karena kalau kita di Saudi, di situ pengumuman adalah di masjid ditulis adalah salat fajar bukan salat subuh gitu loh. Nah, itu satu. Tadi mungkin Bu Dewi itu ngomong ya ditandai dengan perbedaan garis tipis, garis merah di langit itu lu masuk waktu subuh. Kalau kita subuh mungkin belum tampak garis merahnya itu. Nah ini mungkin yang agak rancu antara subuh dengan fajar mungkin ya. Ya. Dan di kita tambah dengan imsak juga. Jadi 3 hal ini jadi karena agak membuat kita ragu, jadi banyak diskusi yang panjang gitu. Iya. Itu Bu, mungkin itu Bu ya maksudnya Bu? Iya betul. Ya kalau di ayat 187 ya surat Al-Baqarah ya pembahasan tentang puasa itu diakhiri di 187 itu dijelaskan waktu subuh itu adalah waktu munculnya benang putih dari benang hitam ya. Minal fajar dari waktu subuh dari waktu fajar ya. Jadi Allah sendiri dalam ayat itu menyebut waktu subuh dengan waktu fajar. Berarti subuh dan fajar itu adalah satu hal. Ya, jadi subuh dan fajar itu adalah satu hal, tidak berbeda. Gitu. Nah, mungkin perbincangan ini juga menyangkut sholat sunnah fajar. Iya. Ada yang berdebat. Ada yang berdebat, sholat sunnah fajar itu beda sama sholat sunnah qobliyah subuh gitu. Padahal sama, ya. Karena fajar itu ya subuh itu sendiri gitu. Nah, jadi Ustaz, itu pengistilahan fajar itu sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya, Pak Haji. Ustaz. Ya Pak Haji. Mau nanya, itu ada hubungannya dengan pendapat mazhab mengenai masuknya waktu subuh itu nggak Pak Ustaz? Sekali lagi Pak Haji. Hubungannya dengan itu ada hubungannya dengan perbedaan antara mazhab mengenai masuknya waktu subuh ini nggak Pak Ustadz? Jadi ada yang bilang antara Saudi dengan Mesir itu beda 5 derajat gitu kan? Jadi makanya banyak kayak di Tibet gitu ada masjid yang memang dia dilamain benar gitu sebelum dia salat subuh supaya salat subuhnya itu pas masuk waktunya gitu Pak Ustadz. Kan ada khilafiyah tuh antara kalau dihitung pakai hisab itu kan berbeda derajatnya di 15 atau di 10 derajat kalau nggak salah saya pernah dengar dulu. Jadi yang satu lebih awal daripada yang lain gitu kan. Nah supaya dia salat subuhnya benar-benar di waktunya benar, supaya takut ini dia mundurin supaya itu pasti benar udah waktu salat subuh gitu. Jadi cari aman. Waktu salat subuh mah oke, tapi waktu imsak ini kan waktu sahur ini kan agak berbahaya jadinya kan. Gitu mungkin Ustadz. Ada kemungkinan nggak kayak gitu? Kalau soal kemungkinan bisa jadi ya Pak. Ya, hanya saja memang untuk
untuk memastikan waktu subuh itu Allah sendiri yang sudah memberikan panduannya. Ya, panduannya adalah dengan melihat waktu fajar. Waktu fajar itu istilahnya itu ada sinar yang memancar dari belahan bumi yang lain, dan itu memang bisa dihitung secara secara derajatnya begitu, secara kayak kita melihat bulan gitu, dihitung dengan derajat-derajatnya gitu. Nah, maka dalam bahasa ayat 187 tadi itu adalah hatta yatabayyana ya al-khaitul aswad minal khaitil abyad. Benang putih dari benang hitam. Perbedaan antara benang putih dan benang jadi secara metodologi Allah sendiri sudah menjelaskan sebenarnya gitu. Maka dengan penjelasan dari Allah ini akan ada kesamaan, Pak. Ya. Adapun kalau misalnya ada yang memperpanjang pelaksanaan sholat berjamaahnya, itu bukan hanya di Tebet saja, Pak. Di Masjid Nabawi sampai ngantuk-ngantuk tuh, Pak. 20 menit kalau saya tidak salah ingat. Ya, di Masjid Nabawi itu 20 menit dari adzan sampai iqomahnya. Ya, itu memang agak panjang. Jadi menurut saya itu bukan karena ingin ingin supaya pelaksanaan sholat subuhnya itu dalam waktu yang tidak diragukan lagi, bukan. Tetapi memang itu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Mungkin supaya yang masih ngejar sholat subuh itu bisa mengikuti berjamaah. Yang berjamaah lebih banyak lah. Ya, yang berjamaah bisa lebih banyak. Itu salah satunya. Nah, patokan masuk waktu subuh itu adalah pada saat adzan dikumandangkan, ya. Saat adzan dikumandangkan. Ya, tentu yang mengumandangkan adalah orang yang secara waktunya tepat, bukan orang yang terlambat ke masjid, muadzinnya datang terlambat ke masjid baru adzan gitu. Bukan itu patokannya. Ya, apalagi yang muadzinnya habis nonton bola Liga Eropa, telat deh ke masjid. Wallahualam, Pak. Jadi itu patokannya ya, saya kira untuk subuh itu. Oke, Pak Ustadz. Makasih. Ini istimewanya subuh itu begitu, dijelaskan oleh Allah. Tapi kalau zuhur, asar, itu bukan ayat yang menjelaskan, tapi hadis. Iya. Tapi balik lagi Ustadz, kalau misalkan tadi kan Pak Prana juga menjelaskan kalau di Indonesia itu azannya itu belum terlihat beda antara benang putih dengan benang merah tadi itu Ustadz. Terus itu gimana? Ya, kalau soal terlihat benang putih dan benang hitam ya Bu ya, bukan merah ya? Hitam ya. Benang merah itu kalau ada persoalan, nah cari benang merahnya. Gitu. Ini benang putih dari benang hitam. Nah, jadi kalau buat kita sudah nggak pernah lagi lihat benang putih dari benang hitam itu. Karena sudah ada panduan dari kalau kita mungkin Badan Meteorologi kali ya. Ya, BMKG yang menghitung itu. Nah, BMKG. Nah, jadi kalau benang putih dan benang hitam itu dilihatnya di langit dan kita udah nggak pernah memperhatikan itu semua. Gitu. Tertutup bangunan tinggi. Kita sudah dimudahkan dengan teknologi, ya dengan teknologi yang modern sekarang ini. Gitu. Begitu kira-kira Bu Haji. Jadi sebenarnya sama aja dimanapun begitu patokannya Bu Haji. Ada lagi yang ditanya? Mas Denny? Ustadz mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan. Ada Pak Asik siap jawab. Itu kaitannya dengan yang ini COVID juga. Jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin kalau ngelihat tuh ada yang melihat bahwa dengan kita ini tidak boleh ke masjid itu kayak seperti ini gara-gara
negara pemerintah ini melarang apa namanya umat Islam untuk ini. Jadi kaitannya tuh kayak dipolitikan begitu. Padahal kan kalau dilihat sebetulnya itu untuk keselamatan kita sendiri. Ini bagaimana Ustaz? Sebetulnya di dalam Islam tuh yang kayak begitu tadi kan dibilang harus lari dari singa gitu ya. Nah, apakah itu termasuk dalam hal yang masjid itu? Tadi ada juga yang mengatakan kalau masjid itu adalah tempat yang dilindungi sama Allah gitu kan. Sehingga kita nggak perlu takut sebetulnya ke masjid. Nah, ini bagaimana Ustaz kayak gitu? Iya. Apalagi masjid itu juga disebut dengan Baitullah ya, rumah Allah gitu ya. Kalau dianggap ini sebagai politik, kok ya bareng-bareng gitu loh. Di semua negara-negara melakukan penerapan yang sama gitu. Jadi saya kira politik apa yang dijalankan dalam hal ini. Ya, jadi nanti kalau pemerintah tidak memberikan instruksi seperti itu, ternyata di masjid banyak terjangkit misalnya, disalahin lagi. Jadi sebenarnya ini antara pemerintah dengan ulama kita kan juga sudah ketemu dan sudah bersepakat, ya. Jadi menginstruksikan supaya terlebih dahulu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya melibatkan banyak orang di dalam masjid-masjid itu bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi yang sudah dikaji juga bersama ulama-ulama kita. Jadi masa iya kemudian ulama-ulama yang membuat advice buat pemerintah ini adalah termasuk unsur politis. Ini saya kira terlalu naif kalau kemudian ini dikaitkan dengan hal itu gitu ya. Nah, jadi ini murni bahwa instruksi untuk tidak melaksanakan kegiatan di masjid-masjid itu semata-mata untuk keselamatan kita semuanya ya, untuk keselamatan kita. Jadi Allah memang menjaga rumah-rumahnya. Tetapi bahwa terkena penyakit ya, itu bukan hanya di luar masjid, tapi di dalam masjid juga. Contohnya yang terjadi di Kebun Jeruk, di Jalan Hayam Wuruk, ya kan? Nah, itu kan kemudian ada berapa orang itu yang kemudian positif. 150 ya, 150 nah, sampai di karantina di dalam masjid itu. Jadi sebenarnya memang Masjid Allah itu ya dijaga kalau kita menjaganya. Ya. Jadi yang menjaga Masjid Allah ya kita-kita juga. Nah, sekarang Masjidil Haram aja ditutup, Masjid Nabawi ditutup. Ya kan? Nah, bagaimana dengan masjid-masjid yang lainnya gitu. Masjidil Haram ada Ka'bahnya. Saya kira begitu. Saya kira jauh dari unsur politis di sini ya Ibu ya. Kalau itu ada ceritanya Pak Ustadz. Apa tuh? Jadi kan memang tidak dipungkiri ada terbagi dua, ada yang memang berikhtiar dengan tidak ke masjid supaya tidak tertular, ada yang tidak takut dengan asumsi di masjid aman gitu. Tapi di Bogor sholat Jumat konon minggu lalu itu ada tetap sholat Jumat, tapi pas rakaat kedua ada yang ambruk, terus pada bubar, lari. Ini kalau yang bicara orang Bogor kita percaya nih. Di berita itu. Jangan-jangan ikut lari juga tuh. Jadi, orang nggak Jumatan Mas Jadi. Ada tuh di daerah Parung kalau nggak salah itu. Ada beritanya di. Jadi mereka-mereka yang nggak takut corona pada ke masjid, pas rakaat kedua ada yang ambruk, akhirnya pada bubar juga. Lari. Takut juga akhirnya. Ya begitulah kira-kira. Sudahlah, ikutin saja apa kata ulama dan pemerintah kita. Ya, baik. Ada lagi yang ditanya, Mas Pandoyo, Mas Ari, Mas Daniel? Kalau tidak, mungkin selama ini IKA 2016, kalau puasa ini kan
libur ngaji. Nah, mungkin apa puasa depan itu kita ada 1 kali ngadain online seperti ini gimana ya? Seminggu sekali kali. Seminggu sekali. Nggak tarawih itu, nggak tarawih ke masjid. Gantinya. Buka bersama Pak Jasik. Oh iya, buka bersama. Masing-masing. Buka bersama di rumah masing-masing, Pak Kom. Yang penting waktunya bersama. Tapi di rumah masing-masing. Ya, dengan online begini. Iya. Ustadz, kemungkinannya gimana Ustadz kalau di Ramadan nanti kosongnya di waktu-waktu apa? Ya, sementara kosong semua, Pak. Sudah disepakati dibatalin semua gimana? Maksudnya yang pengajian online Ustadz, yang selama Ramadan sudah ada jadwal belum yang ngisi di selama Ramadan? Kan beberapa waktu Ustadz kan sudah yang 2018 sudah di booking kan? Ada. Kan tapi itu subuh itu. Habis subuh kalau itu. Hari Sabtu kan? Ya, habis subuh itu. Yang 2018 hari Sabtu online. Selama Ramadan itu setiap minggu 2018. Gantian dengan Ustadz Adin. Di 2018 itu mereka sudah buat schedule dengan Ustadz Sam gitu. Oh, ya. 2018 itu ya? Iya, jadi 2018 mungkin hari-hari lain bisa untuk online sih. Selama Ustadz belum ada jadwal mengisi pengajian ibu-ibu Pertamina, biasanya kan ada Ustadz. Itu pagi biasanya mereka. Oh iya. Online juga? Online juga. Ya. Oh. Sekarang online semua pengajian. Iya. Ayo Mas Sandoyo, monggo masuk. Iya. Enggak, ini kan karena sekarang bermasalah dengan jarak, kemudian kalau kayak kita di kampung-kampung gitu, itu kan antara masjid dan perumahan tuh dekat. Ini berinisiasi misalnya warganya, oh imamnya di masjid, kita yang lain sholat di sekolah di rumah masing-masing gitu kan. Itu berjamaah. Nah, apakah masuk kategori sholat berjamaah? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ustadz meniru ya hotel Ustadz. Dokter Haji ada sholat di hotel di iya, betul. Sholat di hotel, imamnya imam Mekah. Ingat ya kan biasanya kalau di kampung karena demikian rindunya dengan sholat taraweh gitu ya, kebetulan jaraknya deket-deket. Kalau di kampung itu rapat-rapat, udah imamnya di masjid pakai toa, kita ikut di rumah. Itu meniru Pak, itu meniru kebaktian di Manado Pak. Jadi kebaktian pakai toa di rumah masing-masing Pak. Jadi gini, untuk sholat jamaah, ini ya kita bisa disebut berjamaah kalau soft kita nyambung dengan depannya. Walaupun depannya itu ada jarak berapa meter, ya, 10 meter, 20 meter, tetapi bahwa soft kita yang paling yang kita ikuti itu bisa melihat soft yang paling belakang dari jamaah itu. Ya, itu boleh. Ya, maka Bapak Ibu Haji kan sering melihat ya, misalnya kalau di Masjid Al-Haram yang sholat di teras, gitu ya, bahkan mungkin sholat di samping-samping hotel, ya, padahal depannya itu kosong gitu loh, depannya kosong, tapi dia bisa melihat shaf yang paling belakang dari jamaah itu. Yang kedua itu tidak sendirian, minimal berdua. Gitu, minimal berdua, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau Ustaz, kenapa? Kalau jaraknya ke samping gimana? Ada batasan enggak kalau jemaah itu? Iya, kan ada batasan. Kalau ke depan kan sejauh melihat yang satu depan. Ya, kalau ke samping 1,5 meter masing-masing nggak jemaah itu. 1 meter ada ya, jarak, bisa melihat yang sampingnya, Pak. Oh, gitu. Ya, bisa melihat yang sampingnya.
yang di masjid sekarang dipraktekkan dengan physical distancing itu Ustaz, kan antara satu jamaah Iya. dengan sebelah kiri dan kanannya berjarak 1 Karena itu meter. Tidak rapat, itu masih kategori tidak jamaah. rapat. Walaupun bisa melihat jamaah di depannya misalnya gitu. Ya. Ya, jadi kan sekarang memang masing-masing orang berjarak 1 meter ya. 1 meter Setengah, minimal. nambah lagi udah. 1,5. Udah nambah lagi. 1,5 sekarang. Nah, jadi 1,5. Jadi itu kan kaitannya sama lurus dan rapatnya soft kan ya? Ya. Lurus dan rapatnya soft. Lurus dan rapatnya soft itu adalah untuk kesempurnaan ya sholat berjamaah. Bukan berarti membatalkan. Ya. Kalau softnya ada renggang itu bukan berarti membatalkan sholat jamaah, tidak membatalkan. Nah, jadi kalau sekarang model sholatnya, softnya itu renggang-renggang, ya itu tidak mengapa. Tetap sholat jamaahnya sah. Ya. Apalagi dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Gitu. Jadi itu sangat dimungkinkan. Oke. Clear. Ya. Clear, Satu lagi, Tat. Ya. Satu lagi. Jadi kan sekarang ini dengan adanya pembatasan dari pemerintah yang melarang berdekatan, kemudian ada larangan untuk sholat berjamaah. Sementara kalau di Jakarta, PSBB itu kan masih ada tempat-tempat tertentu yang diperkenankan untuk bisa ya berbaur lah. Kayak misalnya di pasar gitu ya. Itu udah nggak ada social distancing lagi tuh. Lah kenapa kalau yang di pasar boleh, kemudian yang sholat Jumatan ditutup? Misalnya kalau Jumatannya dibatasi, misalnya kapasitas satu, kalau misalnya di antara para jamaahnya itu kita batasilah misalnya 2 orang, sehingga kapasitas maksimal masjid, jadi misalnya seperberapanya, tapi dihitung 2 meter semua. Apa kan bisa sebenarnya Tat ya, tapi dengan syarat misalnya jamaah yang datang pakai masker semua, dan di dalam masjid juga dibatasi hanya untuk 50 orang, karena misalnya kalau kita hitung per 2 meter misalnya cuma 50 orang saja. Kenapa nggak begitu aja ya Tat ya? Kenapa kok langsung ditutup gitu? Kenapa nggak diberikan kesempatan kepada pengurus untuk misalnya kayak tadi itu yang datang pakai masker dan di dalam masjidnya itu dibatasi entah 2 meter atau mungkin ekstrim 3 meter gitu. Walaupun sedikit tapi terlaksana sholatnya gitu kan. Ya, dalam pelaksanaan PSBB ini sebahagian daerah punya kebijakan yang berbeda dengan daerah lain. Ya, ada yang tetap membolehkan. Karena Jawa Barat tetap membolehkan sholat Jumat dengan 9 persyaratan, gitu ya. Nah, jadi ketika 9 persyaratan itu dipenuhi, silakan saja gitu kan. Nah, itu sangat mungkin dipengaruhi oleh sudah berzona merah atau belum merah. Jadi masing-masing daerah akan berbeda-beda kebijakannya, mungkin seperti itu Pak. Nah, kalau kita misalnya yang di Jakarta ini sudah kategori zona merah. Nah, pasar itu sendiri ya sepertinya memang sudah juga yang dilarang Pak. Makanya Tanah Abang kan tutup sama sekali itu. Ya kan? Mal-mal juga tutup. Jadi pasar makanan. Memang pasar tradisional ini yang memang belum bisa sepenuhnya ditutup ya. Mungkin ini terkait dengan hajat perut yang nggak bisa ditunda lagi begitu loh. Nah, jadi saya kira di sini kita tidak mengait-kaitkan dengan masjid gitu ya. Kalau pasar kita nggak mungkin memindahkan pasar ke rumah kan. Tapi kalau sholat kita bisa masih memindahkan sholat kita ke rumah. Jadi saya kira soal-soal ini memang akan berbeda-beda kebijakan untuk masing-masing daerah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kasih tak. Waktu kita tinggal 10 menit ini.
Tadi aja yang apa? Mau berapa kali ketemu tuh? Oh, iya. Nanti kita bahas di grup ya, ya Mbak Dewi ya. Pasti. Usulannya seminggu sekali. Pada subuh. Ngantuk. Waktunya begini aja kali ya, waktu habis terawih gitu. Iya nih, jam-jam segini pas nih. Jam-jam segini. Iya. Pada terawih. Pada terawih. Iya. Daripada bengong menurut kalau. Monggo Ustadz dimakan dulu ininya, jamuannya. Nungguin pertanyaan. mau nyuap nungguin pertanyaan nih. Oh, mantap. Batagor asik mana? Batagor asik. Oh iya, aman. Ya, kirim dong. Ya, tambah sekarang pakai dimsum sekarang. Dimsum. Oh, Pak Prana tahu yang ngikutin. Kalau pesan jauh dari Bogor ke Jakarta. Iya. Jadi mahal di ongkos kirim ya Ustaz ya. Kasihan Gojeknya kejauhan. Iya. pakai Pak Prana ekspedisi biasa. Oh iya. Bisa kalau yang frozen, yang beku bisa. Jadi pagi sore nyampe. Bayar ekspedisinya aja ya? Ya, mau kirim lah sama Pak. Baik, bayar ekspedisinya aja. Aduh. Ya baik, nanti Mbak Dewi dan nanti di ibu-ibu mungkin juga minta pendapatnya, pengajian online mau seminggu sekali atau sehari sekali. Nanti kita mutusin, yang jelas Ustaz Sam inilah banyak membatalkan show-nya. Jadi lebih gampang lah kalau online gitu ya. Dan paling enak memang habis terawehan ya. Ya. Mau terawih. Mas Kun gitu kira-kira? Ya baik. Saya kira waktu kita juga udah hampir habis ini. Yang pasti saya happy banget ya. Pertemuan kali ini benar-benar menambah keilmuan kita tentang ibadah Ramadan ya. Di tengah keterbatasan kita, alhamdulillah kita masih ketemu dengan Ustaz Syam dan kita mendapatkan banyak ilmu bagaimana beribadah Ramadan secara maksimal di tengah berbagai keterbatasan gitu ya. Jadi insya Allah ibadah kita tetap berjalan dengan sebaik-baiknya dengan tambahan ilmu dari Amin. Juga kita dapati bahwa kita punya cara lain untuk tetap saling bersilaturahmi dan kita tetap punya majelis taklim di tengah keterbatasan ini, yaitu dengan cara perjumpaan secara online. Itu semua nggak akan terjadi kalau tidak ada dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Oleh karena itu, terima kasih. Kita masih bisa, artinya secara Zoom, insya Allah masih ada sarana standby terus. Jadi insya Allah kita bisa ulang lagi pertemuan seperti ini. Kita adakan lebih lanjut ke depannya. Demikian dulu dari saya. Saya kira saya tutup ya. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan yang akan kita jumpai dalam waktu dekat ini. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adenan tuh tinggal ke belakang tuh tempat tidurnya. Langsung letak. Sudah 5 watt nih. Oh iya, setengah 12 di sana ya? Udah jam 1 malam. Oh jam 1 iya betul. Tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.